bisa ditutup karena Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya banggakan dan saya hormati saudara Bupati Bogor, Pak Imron Rosadi. Yang saya hormati Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Bogor. Yang saya hormati unsur forum komunikasi pimpinan daerah Kabupaten Bogor yang mengikuti jalannya sidang paripurna secara virtual. Yang saya hormati Ketua Pengadilan Negeri Agama, Saudara Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati, Kepala Satuan Tenaga Kerja, Kepala Bagian dari Kabupaten Bogor. Yang saya hormati Kepala Instansi Vertikal, BUMD, hadirin semua yang berbahagia. Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan karunia-Nya, hingga pada hari ini kita dapat menghadiri dan mengikuti rapat paripurna DPRD yang beracara penetapan Rencana Kerja DPRD dalam 2021 dan persetujuan serta penetapan program kerja tahun 2020. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW, sahabatnya, keluarganya, para pengikutnya yang akan senantiasa mengikuti risalahnya hingga akhir zaman. Rapat paripurna DPRD yang berhormat hadirin berbahagia, marilah kita memasuki acara pokok. Rapat paripurna DPRD hari ini dihadiri oleh 39 dari 50 anggota DPRD. Hal ini berarti terpenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 84 ayat 1 huruf B tentang peraturan DPRD yang menyatakan bahwa rapat paripurna memenuhi quorum apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 dari jumlah anggota DPRD dan keputusan rapat paripurna dinyatakan sah apabila disetujui oleh lebih dari setengah jumlah anggota DPRD. Dengan ini, rapat paripurna DPRD hari Rabu tanggal 30 Desember tahun 2020 yang beracarakan penetapan Rencana Kerja DPRD tahun 2021 dan persetujuan serta penetapan program kerja tahun 2021 secara resmi kami buka. Bismillahirrahmanirrahim. Kami mintakan persetujuan rapat paripurna DPRD yang berhormat. Apakah ada dapat disetujui? Terima kasih atas persetujuan rapat DPRD yang berhormat. Hadirin yang berbahagia, sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan dan tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah, bahwa setiap pengelola pemerintahan diwajibkan menyusun rencana kerja SKPD setiap tahunnya. Sebagaimana dimaklumi bahwa pada tanggal 28 Desember tahun 2020 dalam rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Bogor telah disepakati dan diputuskan rencana kerja DPRD Kabupaten Bogor tahun 2021 yang menjadi dasar penetapan kerja DPRD Kabupaten Bogor tahun 2021 pada rapat paripurna DPRD. Selanjutnya terlebih dahulu akan dibacakan kerja DPRD Kabupaten Bogor tahun 2021 oleh yang terhormat Saudara Wakil Ketua DPRD Bapak Tuhan Dwi.
dengan kerja DPRD Kabupaten Cirebon satu masa sidang kedua mulai bulan Januari sampai dengan April 2021. A. Rapat kerja alat kelengkapan DPRD, rapat kerja pimpinan, rapat konsultasi pimpinan, rapat kerja bermusyawarah, rapat kerja komisi, rapat kerja badan pembentukan peraturan daerah, rapat kerja badan. B. Kunjungan kerja dalam daerah dan luar daerah kabupaten. C. Giring dan koordinasi dengan pejabat Pemda dan tokoh masyarakat. D. Peningkatan kapasitas DPRD. E. Rapat paripurna istimewa dari Kabupaten Cirebon ke 539 tahun 2021. F. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah Kabupaten Cirebon. G. Tindak lanjut penyusunan rencana program pembentukan peraturan daerah 2021. A. Pembahasan RKPJ Bupati tahun 2020. I. Pembahasan Raperda Prakarsa DPRD. J. Pembahasan Raperda Prakarsa Pemerintah Daerah. K. Penerapan kode etik DPRD dan tata cara beracara badan kehormatan. L. Rapat-rapat fraksi. M. Kegiatan reses kedua pimpinan dan anggota DPRD. N. Kegiatan publikasi. 2. Masa sidang ketiga dimulai bulan Mei sampai dengan Agustus 2021. Terdiri dari A. Rapat kerja alat kelengkapan DPRD. Meliputi rapat kerja pimpinan, rapat konsultasi pimpinan, rapat kerja badan musyawarah, rapat kerja komisi, rapat kerja badan pembentukan kerja, rapat kerja badan anggaran, dan rapat kerja badan kehormatan. B. Rapat paripurna istimewa mendengarkan pidato kenegaraan Presiden RI dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun RI, Hari Ulang Tahun ke-76 Republik Indonesia tahun 2021 dan mendengarkan pidato Presiden RI di hadapan anggota DPD dalam rangka penyelenggaraan pembangunan nasional. C. Peningkatan kapasitas DPRD. D. Pembahasan rencana kerja DPRD tahun 2022. E. Kegiatan reses ketiga bagi pimpinan dan anggota DPRD. F. Pembahasan evaluasi APBD semester pertama tahun anggaran 2021. G. Kunjungan kerja dalam dan luar daerah Kabupaten Cirebon. A. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah Kabupaten Cirebon. I. Pembahasan pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2020. C. Pembahasan standar biaya belanja daerah tahun anggaran 2022. K. Pembahasan UA PPAS tahun 2022. L. Pembahasan Raperda Prakarsa DPRD. N. Pembahasan Raperda Prakarsa Pemerintah Daerah. N. Giring dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat atau tokoh agama. O. Rapat-rapat fraksi dan P. Kegiatan publikasi. 3. Masa sidang pertama mulai bulan September sampai dengan Desember 2021. Terdiri atas rapat paripurna pembukaan tahun sidang 2021-2022 dan penyampaian evaluasi kegiatan hasil kerja DPRD tahun 2020-2021. B. Rapat kerja alat kelengkapan DPRD. Meliputi rapat kerja pimpinan, rapat konsultasi
kerja badan musyawarah, rapat kerja komisi, rapat kerja badan pembentukan kerja, rapat kerja badan anggaran, dan rapat kerja badan kehormatan. C. Pembahasan perubahan UAPPAS tahun anggaran 2021. D. Hearing dan koordinasi dengan pejabat Pemda dan tokoh masyarakat atau tokoh agama. E. Kunjungan kerja dalam dan luar daerah Kabupaten Cirebon. F. Sosialisasi kerja pelaksana DPRD dan peraturan perundang-undangan. G. Rapat-rapat fraksi. A. Kegiatan publikasi. I. Peningkatan kapasitas DPRD. D. Kegiatan reses 1 anggota DPRD. K. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Kabupaten Cirebon. L. Pembahasan perubahan APBD tahun anggaran 2021. N. Pembahasan raperda prakerja pemerintah daerah. N. Pembahasan raperda prakerja DPRD. O. Pembahasan rancangan APBD tahun anggaran 2022. Dan terakhir, B. Penyusunan dan penetapan pekerja 2022. Terima kasih kepada yang terhormat Saudara Wakil Ketua DPRD yang telah membacakan rencana kerja DPRD tahun 2021. Kami mintakan persetujuan rapat paripurna DPRD yang terhormat. Apakah Pemda DPRD Kabupaten Cirebon tahun 2021 tersebut dapat disetujui? Terima kasih atas persetujuan rapat paripurna DPRD yang terhormat. Selanjutnya, rencana kerja DPRD Kabupaten Cirebon tahun anggaran 2021 akan dimasukkan dan dituangkan dalam keputusan DPRD yang naskah rancangannya akan dibacakan oleh Sekretaris DPRD. Rancangan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon tahun 2020 nomor masih kosong tahun 2020 tentang rencana kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon tahun sidang 2021 dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan satu rencana kerja DPRD Kabupaten Cirebon tahun sidang 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini. Kedua, satu rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum 1 menjadi pedoman DPRD dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya untuk tahun sidang 2021. Dua, rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum 1 berlaku efektif sejak bulan Januari tahun 2021. Ketiga, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di sumber pada tanggal 30 Desember 2020. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon. Ketua Muhammad Lutfi belum ditandatangani. Salinan keputusan ini disampaikan kepada satu, yang terhormat Gubernur Jawa Barat di Bandung. Dua, yang terhormat Bupati Cirebon di Sumber. Tiga, yang terhormat anggota DPRD Kabupaten Cirebon. Terima kasih. Kami mintakan persetujuan rapat paripurna DPRD yang terhormat. Apakah naskah rancangan keputusan DPRD tersebut dapat disetujui menjadi keputusan DPRD? Terima kasih atas persetujuan rapat paripurna DPRD yang terhormat. Hadirin yang berbahagia. Selanjutnya dalam rangkaian acara persetujuan DPRD terhadap raperda akan disampaikan laporan hasil pembahasan pansus 1, 2, 3, dan 4. Kami persilakan kepada pelapor pansus 1 untuk menyampaikan laporan hasil pembahasannya untuk selanjutnya diikuti oleh panitia khusus 2
2, 3, dan 4 di pasukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon, risalah rapat kerja satu DPRD Kabupaten Cirebon. Pada hari Senin, tanggal 28 Desember 2020, 13.20 tempat di ruang Komisi 1 DPRD Kabupaten Cirebon. Acara pembahasan rakerda tentang badan usaha milik desa dan badan usaha milik usaha bersama ataupun desa dan budget. Pertama, dasar jadwal kegiatan DPRD Kabupaten Cirebon bulan Desember 2020. Yang kedua, waktu pelaksanaan pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 waktu 13.30 WIB. Tempat DPRD Kabupaten Cirebon. Waktu jam 9. Dalam rangka pembahasan rakerda tentang badan usaha milik desa Bundes dan badan usaha milik usaha bersama Bundes, dipandang perlu Pansus 1 DPRD Kabupaten Cirebon membahas rakerda Pansus 1 kegiatan untuk kelancaran dan acuan kegiatan pembahasan tersebut. Pesertanya adalah seluruh anggota Pansus 1 DPRD Kabupaten Cirebon. Pertama, Bapak Muhammad Lutfi MSc sebagai koordinator, Muhammad Sabin sebagai ketua DPRD. Kedua, Nurhalis SPDI ketua Pansus 1. Tiga, Nabi Darul Said wakil ketua Pansus 1. 4, saya sendiri dia Imam Mujahid Sapi ketua Pansus 1. 5, MH Sayyidul Alam sebagai anggota Pansus 1. 6, Hadiah Amanah SD anggota Pansus 1. 7, Abdul Rahman anggota. 8, Raden Cakra Soseno Sadana Hukum anggota. 9, Bapak Eka anggota. 10, Asep Jendut anggota. 11, Rianti anggota. 12, Isini anggota. Pada saat rapat dihadiri pula oleh dari eksekutif. Yang pertama dari Dinas DPRD Kabupaten Cirebon, yang kedua dari Dinas Tinglung Kabupaten Cirebon, dan yang ketiga bagian hukum pemerintahan kerja Kabupaten Cirebon. Saya antara. Pertama, hasil rapat penyempurnaan kepada badan usaha milik desa Bundes dan badan usaha milik desa bersama Bundes pada siang hari itu Senin tanggal 28 Desember 2020 dan dibuka oleh Wakil Ketua Pansus 1 DPRD Kabupaten Cirebon, Saudara Kasih Desa. Panitia 1 bersama-sama tim rakyat dan pemerintah daerah. Dengan ini kami menyampaikan laporan hasil pembahasan dan penyempurnaan rakerda tentang badan usaha milik desa Bundes dan badan usaha milik desa bersama Bundes sebagai berikut. 1. Menurut bagian hukum Setda Kabupaten Cirebon, pada prinsipnya kami setuju dan mengapresiasi langkah Pemda Bundes dan Museska ini karena dibutuhkan sekali pada saat di lapangan dan masih banyak kekurangan dan belum optimalnya. Maka perlu disampaikan bahwa pada tanggal 2 November 2020 disahkan Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 14 tahun 2020. Di situ salah satunya mengatur ada perubahan mengenai Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Undang-undang tentang desa di dalamnya diatur salah satu yang menyangkut tentang desa. Sedangkan keinginannya ada perda Bundes, cuma satu sisi ada penyesuaian dengan Undang-Undang Cipta Kerja di pasal 17, Undang-Undang Cipta Kerja di bagian 10, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2002
kedua, dari Ketua Pansus sendiri, Pak Nurholis Effendi, menyampaikan bahwa Pansus satu merasa kurang cukup waktu untuk melakukan pembahasan secara mendalam dan melibatkan semua pihak yang terkait dengan tiap-tiap bumdes yang bumdes ini. Hubungan RPP tentang bumdes ini pun juga belum ditetapkan oleh pemerintah. Maka sebaiknya Pemda bumdes dan bumdes ini menunggu RPP-nya ditetapkan terlebih dahulu. Yang ketiga, dari Sekretaris Pansus menyampaikan bahwa menimbang bahwa momen waktu yang kita tanamkan di dalam ini masih belum lengkap, betul, dan masih menunggu sinkronisasi, adanya sinkronisasi antara RPP dan aturan-aturan yang baru, sehingga rapat ini juga belum bisa dipastikan kapan waktu kita. Ditambah juga keluhan dari berbagai lintas masyarakat kabupaten melalui tokoh atau pelaku besok MPSI terkait di pasal 170. Kesimpulan, pembahasan Raperda Badan Usaha Milik Desa dan Badan Usaha Milik Desa bersama yang menjadi garapan pasal 1 belum dapat disetujui dan disahkan menjadi sebuah produk hukum karena menunggu RPP dan aturan yang baru. Raperda tentang Badan Usaha Milik Desa dan Badan Usaha Milik Desa bersama Bumdesman di Kabupaten Cirebon akan dimasukkan kembali ke dalam Raperda tahun 2021. Demikian laporan kerja Pansus 1 DPRD Kabupaten Cirebon terkait tentang Raperda Badan Usaha Milik Desa Bumdes dan Badan Usaha Milik Desa bersama Bumdesman di Kabupaten Cirebon oleh pimpinan dan anggota Pansus 1 DPRD Kabupaten. Sumber 30 Desember 2020. Panitia 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon. Ketua Bapak Nurholis SPDI ditandatangani. Sekretaris Dia Irwani Indria TSP ditandatangani. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dipersilakan pelapor dari Pansus 2 untuk menyampaikan hasil pembahasan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon. Risalah rapat kerja Pansus 2 DPRD Kabupaten Cirebon. Hari Senin tanggal 28 Desember 2020 pukul 13.30 WIB sampai dengan selesai. Tempat Komisi 2. Acara rapat kerja mengenai Raperda tentang perubahan atas Perda Kabupaten Cirebon nomor 16 tahun 2007 tentang perusahaan daerah perdagangan dan jasa Kabupaten Cirebon urusan akhir. Laporan rapat kerja Pansus 2 DPRD Kabupaten Cirebon mengenai Raperda tentang perubahan atas Perda Kabupaten Cirebon nomor 16 tahun 2007 tentang perusahaan daerah perdagangan dan jasa Kabupaten Cirebon. Hari Senin tanggal 28 Desember 2020 pukul 13.30 WIB sampai dengan selesai. Tempat Komisi 2. Maksud dan tujuan dalam rangka pembahasan dan penyempurnaan rancangan peraturan daerah tentang perubahan atas Perda Kabupaten Cirebon nomor 16 tahun 2007 tentang perusahaan daerah perdagangan dan jasa Kabupaten Cirebon. Peserta rapat kerja Pansus 2 DPRD Kabupaten Cirebon.
1. Dr. Andes Haji Subhan, Wakil Ketua DPRD Koordinator. 2. Dr. Raja Hanifah MA, Ketua Pansus II. 3. Haji Hanafi SHMH, Wakil Ketua Pansus II. 4. Munawir SH, Sekretaris Pansus II. 5. Pandi SI, anggota. 6. Mat Saleh, anggota. 7. Haji Mustafa SH, anggota. 8. Rohayati AM, anggota. 9. Haji Sofan ST, anggota. 10. Siti Sumanti, anggota. 11. Dr. Andes Haji Muhammad Ridwan MPDI, anggota. 12. Muhlisin Lalaludin SHMH. Eksekutif Haji Dedi Samanhudi, Kabak Perekonomian Setda Kabupaten Cirebon. Yusmanti, Kasubag Bidang Setda Kabupaten Cirebon. Devi Aris Renanda, Wakilen Sekretariat DPRD. Suci Nawati, Wakilen Sekretariat DPRD. Hasil laporan rapat kerja. Dr. Haji Hanifah MA, Ketua Pansus II, dibentuknya Raperda tentang perubahan atas Perda nomor 16 tahun 2007 tentang perusahaan daerah perdagangan dan jasa di Kabupaten Cirebon bertujuan sebagai payung hukum bagi masyarakat di Kabupaten Cirebon untuk mengembangkan perekonomian rakyatan daerah, memberikan kontribusi yang memadai bagi PAD di Kabupaten Cirebon, meningkatkan daya saing perusahaan di daerah dan memperluas wilayah usaha perusahaan di bidang perdagangan dan jasa di Kabupaten Cirebon. Berdasarkan konsultasi dengan Ketua DPRD Raperda tentang perubahan atas Perda nomor 16 tahun 2007 tentang perusahaan daerah perdagangan dan jasa di Kabupaten Cirebon akan diganti menjadi Perda. Setelah disahkannya Raperda tentang perubahan atas Perda nomor 16 tahun 2017 tentang perusahaan daerah perdagangan dan jasa di Kabupaten Cirebon, maka akan dibuat lagi Raperda tentang penyertaan modal agar terjadi keseimbangan antara Perda tentang perubahan atas Perda nomor 16 tahun 2007 tentang perusahaan daerah di Kabupaten Cirebon dengan Raperda tentang penyertaan modal. Kesimpulan saran untuk penyempurnaan pembahasan Raperda tentang perubahan atas Perda nomor 16 tahun 2007 tentang perusahaan daerah perdagangan dan jasa di Kabupaten Cirebon masih perlu adanya masukan-masukan dari dinas dan instansi terkait. Oleh karena itu, Pansus II memerintahkan kepada bagian perekonomian untuk mengundang Direktur Utama Perusahaan Daerah Perdagangan dan Jasa di Kabupaten Cirebon dalam rapat kerja Pansus II terkait kepengurusan perusahaan daerah perdagangan dan jasa di Kabupaten Cirebon yang akan diagendakan sesuai dengan jadwal kegiatan Pansus II yang akan datang. Raperda tentang perubahan atas Perda nomor 16 tahun 2007 tentang perusahaan daerah perdagangan dan jasa di Kabupaten Cirebon belum selesai pembahasannya karena masih memerlukan telaahan dan kajian lebih mendalam. Oleh karena itu, pimpinan dan anggota Pansus II bersepakat bahwa Raperda tentang perubahan atas Perda Kabupaten Cirebon nomor 16 tahun 2007 tentang perusahaan daerah perdagangan dan jasa Kabupaten Cirebon belum bisa disahkan dan akan dilanjutkan kembali pembahasannya tahun 2021. Penutup, demikian laporan rapat kerja Pansus II DPRD Kabupaten Cirebon terkait Raperda tentang perubahan atas Perda Kabupaten Cirebon nomor 16 tahun 2007 tentang perusahaan daerah perdagangan dan jasa Kabupaten Cirebon. Sumber 28 Desember 2020.
Panitia khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon, Ketua Dr. Haji Alifah MH ditandatangani. Sekretaris Munawir Esna ditandatangani. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dipersilakan kepada pelapor panitia untuk menyampaikan hasil pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di salah rapat kerja Komisi DPRD Kabupaten Cirebon. Senin 28 Desember 2020, tempat ruang rapat DPRD Kabupaten Cirebon, waktu 13.30 sampai dengan selesai. Yang pertama, pendahuluan dasar jadwal kegiatan DPRD Kabupaten Cirebon 2 Desember 2020. Maksud dan tujuan pembahasan rapat dan pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan pemukiman kumuh di Kabupaten Cirebon untuk dijadikan acuan Komisi 3 DPRD Kabupaten Cirebon. Peserta rapat kerja dihadiri oleh legislatif, seluruh anggota dan pimpinan atau koordinator Komisi 3, yaitu Bapak Guru Senat PKSH, Bapak Haji Ahmad Aisha, Ketua Komisi 3 yang alhamdulillah sudah sembuh. Kedua, Raden Hasan Bahwa STMSI Fakultas 2. Ketiga, saya sendiri Katarina STMA Sekretari. Keempat, Haja Ismayatul SYB Kom MPA anggota. Syariah Hadi ST anggota. Syariah Ramadhani ST anggota. Anton Maulana STMM anggota. Haji Muluk Isla Agung ST anggota. Hajar Nana Mencanawati SPD anggota, Dr. Anda Hajar Sati Suhaiti anggota, Muhammad Promus Sofiah LC anggota, Haji Mahmud Jawa SH anggota. Dari pihak eksekutif dihadiri oleh dinas terkait, yaitu Dinas Pertanahan Kawasan Pemukiman Perumahan, Satpol PP, dan Bagian Umum Sekda Kabupaten Cirebon. Hasil rapat mengenai penyempurnaan nomor dasar pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan pemukiman kumuh di Kabupaten Cirebon pada siang hari Senin 28 Desember 2020 dibuka oleh Pak Wakil Pansus Hasan Basori, yaitu rapat tentang pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan pemukiman kumuh di Kabupaten Cirebon yang menjadi gerakan Pansus 3 belum dapat disetujui dan disahkan menjadi perda. Karena yang pertama, keterbatasan waktu. Yang kedua, hasil fasilitasi dari Gubernur Jawa Barat belum terbit. Karena itu, kami dari Komisi 3 sepakat untuk melanjutkan kembali pembahasan pada kegiatan maksud pembahasan raperda berikutnya dan dimasukkan kembali dalam pokok perda tahun 2020. Simpulan. Tadi yang sudah disebutkan sudah dapat disetujui dan disahkan menjadi perda. Yang kedua, raperda ini akan dimasukkan kembali dalam pokok perda tahun 2020. Demikian laporan rapat kerja Komisi 3 DPRD Kabupaten Cirebon dalam membahas raperda tentang pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan pemukiman kumuh di Kabupaten Cirebon oleh pimpinan anggota Komisi 3 DPRD Kabupaten Cirebon. Jumat 28 Desember 2020 Komisi 3 Ketua Haji Hermanto belum ditandatangani sekretaris sekretarinya ditandatangani. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dipersilahkan kepada pelapor kampus 4 untuk menyampaikan aturan tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah rapat kerja Pansus 4 DPRD Kabupaten Cirebon, tanggal 28 Desember 2020. Peserta Pansus 4 DPRD Cirebon, yang pertama Luciana Rizky sebagai koordinator, kemudian Pak Haji Mahmud SPD sebagai ketua Pansus 4, Bapak Herianto sebagai wakil ketua, Bukan Setiawan sebagai sekretaris, Ditanggung saya sebagai anggota, Setiawan sebagai anggota, ya tidak sebagai anggota, Masjid Syariat sebagai anggota, Muhammad Syukur Akbar sebagai anggota, Ahmad Fawad SDP sebagai anggota, Haji Dunaidi SP sebagai anggota, dan Muhammad Surahmat sebagai anggota. Tim raperda pemerintah daerah yang pertama bagian hukum, yaitu Bapak ini Direktur sebagai Ketua Perundang-undangan, yang kedua Bapak Direktur, Bapak Naim sebagai pelaksana, kemudian dari Dinas Pendidikan R. Muhammad Al-Bana sebagai kasih kurikulum. Bagian FKDT Bapak Fakhruddin dan Bapak Ustianto. Kemudian Sekretaris DPD Kabupaten Cirebon yang pertama Fakhruddin AMD, dan yang kedua Ibu Anissa. Dari hasil rapat Pansus 4 DPRD Kabupaten Cirebon membahas tentang madrasah media yang dipimpin oleh Bapak Haji Mahmud sebagai Ketua Pansus 4 DPRD Kabupaten Cirebon. Bahwa berdasarkan hasil rapat pemerintah Kabupaten Cirebon memiliki 424 desa kelurahan. Dan dalam satu desa, satu madrasah satu unit mendapatkan anggaran kurang lebih sebesar 4 juta rupiah per tahun. Pembahasan rapat tentang madrasah dunia takliah ada beberapa yang memenuhi syarat dan ada yang tidak memenuhi syarat di beberapa kabupaten kota yang telah dikunjungi terkait dengan pendanaan prinsip dari DPRD Kabupaten Cirebon sendiri. Pada dasarnya sangat DPRD Kabupaten Cirebon pada dasarnya sangat mendukung kepada tentang madrasah. DPRD Kabupaten Cirebon pernah mengirimkan draft tentang raperda MDDA pada Kementerian Hukum dan HAM. Namun ditolak karena madrasah dunia taklim sudah diatur dalam peraturan dinas pendidikan. Di dalam madrasah dunia taklim diatur oleh Kementerian Agama, hanya bersifat formal yang non formal, tidak pernah dibentuk oleh Kementerian Agama. Berdasarkan Permendagri nomor 32 tahun 2012 tentang anggaran bantuan sosial, hanya bersifat tidak diberikan secara terus-menerus atau setiap tahun. Dalam draft harmoni dari Kementerian Hukum dan HAM dilihat dari rancangan hukum untuk rapat madrasah dengan tersebut sendiri tidak disebutkan harus diubah draftnya secara keseluruhan. Pada itu sendiri tidak bisa dijadikan untuk solusi agar rapat tersebut harus dievaluasi terlebih dahulu untuk anggaran kita. Ada beberapa yang mengusulkan dalam rapat madrasah dunia yaitu untuk besaran anggaran perlu ditingkatkan dengan syarat harus bisa mempunyai data yang akurat. Menunjukkan untuk dibuatkan surat rekomendasi dan peraturan Bupati Kabupaten Cirebon yang harus terkait dengan perda madrasah dunia taklim nomor 2 tahun 2009. Kesimpulan dari hasil rapat Pansus 4, yang pertama berdasarkan Permendagri nomor 32 tahun 2011 di bab 3
Ayat 4 tentang pemberian hibah, peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan atau tidak wajib mengikat dan tidak harus menurut setiap tahun anggaran kecuali ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Memenuhi persyaratan penerimaan hibah. Yang kedua, panitia untuk sempat merekomendasikan pada Bupati Cirebon untuk mengkaji dan memperbaharui peraturan Bupati Peraturan Bupati tahun 2011 agar disesuaikan dengan Perda nomor 2 tahun 2011 tentang madrasah dunia taklim. Kemudian mengevaluasi struktur organisasi tata kerja atau SOTK dengan pendidikan dan dapat mengakomodir pendidikan keagamaan ke dalam struktur SOTK dengan pendidikan Kabupaten Cirebon pada bidang pendidikan non formal. Kemudian agar penganggaran bantuan sosial atau bansos dan juga peruntukan untuk madrasah di daerah ini sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kesimpulan, dengan pertimbangan hal-hal sebagaimana tertulis di atas raporda tentang madrasah dunia taklim belum dapat disahkan dan akan dimasukkan kembali di dalam fokus kerja tahun 2021. Demikian laporan kerja Pangkat BPD Kabupaten Cirebon terkait dengan pembahasan raporda tentang madrasah dunia taklim. Sumber 28 Desember 2020. Panitia khusus 4 Dewan Perwakilan Rakyat DPRD Kabupaten Cirebon. Ketua Haji Mahmudi, Sekretaris Tugas Jawa. Ini pertanyaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih atas laporan panitia khusus 1, 2, 3, dan 4. Bagaimana laporan yang telah disampaikan oleh panitia khusus bahwa pembahasan panitia khusus belum dapat disetujui dan disahkan menjadi peraturan daerah karena keterbatasan waktu dan adanya tempat pemilihan. Selain itu juga hasil fasilitasi dari Gubernur Jawa Barat belum terbit dan menunggu rancangan peraturan pemerintah sebagai pelaksana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terbit dan diundangkan. Berdasarkan hal tersebut, maka Raperda tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Cirebon Nomor 16 Tahun 2007 tentang PPD, Perda tentang tata kelola BUMDes dan pembentukan holding BUMDes, Raperda tentang pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan pemukiman kumuh di Kabupaten Cirebon, dan Raperda tentang pendidikan dunia, Takmiliyah, Awaliyah, SDPA masih memerlukan pembahasan dan pengkajian yang lebih mendalam dan akan dimasukkan kembali dalam program pembentukan peraturan daerah tahun 2020. Berkaitan hal tersebut di atas, panitia khusus 1, 2, 3, dan 4 dibubarkan dan untuk pembahasan selanjutnya akan dibentuk kembali panitia khusus pada rapat paripurna DPRD yang akan datang. Rapat paripurna DPRD yang terhormat hadirin yang berbahagia, acara berikutnya yaitu persetujuan dan penetapan pokok perda tahun 2021. Sebagaimana pasal 239 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah junto pasal 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan produk khusus daerah bahwa perencanaan penyusunan peraturan daerah dilakukan dalam program pembentukan peraturan daerah yang disusun oleh DPRD dan kepala daerah untuk jangka waktu 1 tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan peraturan daerah. Penyusunan dan penetapan program pembentukan peraturan daerah dilakukan setiap tahun sebelum penetapan rancangan perda tentang APBD. Hasil penyusunan
Properda antara DPD dan pemerintah daerah disepakati menjadi Properda dalam rapat paripurna DPD yang ditetapkan dengan keputusan DPD. Dalam rangkaian acara rapat paripurna DPD hari ini akan diawali dengan penyampaian laporan badan pembentukan peraturan daerah terhadap Properda Kabupaten Cirebon tahun 2021 berdasarkan hasil pembahasan dan kajian antara Properda DPD Kabupaten Cirebon dengan tim Praperda pemerintah daerah Kabupaten. Kepada pelapor yang akan menyampaikan hasil pembahasan badan pembentukan peraturan daerah dipersilakan. Laporan Badan Pembentukan Peraturan Daerah terhadap hasil pembahasan dan kajian dalam program pembentukan peraturan daerah Kabupaten Cirebon tahun 2021. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan dan anggota DPD Kabupaten Cirebon, terhormat Kabupaten Cirebon, terhormat Pinda, Ketua Pengadilan Negeri Jember dan Ketua Pengadilan Negeri Jember, terhormat Bapak Daerah, Pak Danida, Pak Ahli Bupati, Ketua Cirebon, Ketua DPD, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Kantor, Kapol PP, Direktur PD, Kepala Bagian dan para camat se-Kabupaten Cirebon, serta undangan hadirin yang kami muliakan. Undangan dan hadirin berbahagia, dengan mengucapkan puji syukur dari Allah Subhanahu wa taala dan berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul bersama menghadiri rapat paripurna DPD dalam acara penetapan dan persetujuan terhadap program pembentukan peraturan daerah tahun 2021. Selanjutnya kami sampaikan terima kasih kepada pimpinan DPD yang telah memberi kepercayaan kepada kami, Badan Pembentukan Peraturan Daerah Properda, dalam melaksanakan salah satu tugasnya sebagaimana Amanat Pasal 52 huruf A dan B Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang pedoman penyusunan tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota Junto Pasal 14 Peraturan DPRD Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2020 tentang tata tertib DPRD Kabupaten Cirebon, bahwa Badan Pembentukan Peraturan Daerah mempunyai tugas menyusun rancangan program pembentukan peraturan daerah yang memuat daftar urut rancangan peraturan daerah berdasarkan skala prioritas. Rancangan peraturan daerah disertai alasannya untuk setiap tahun anggaran di lingkungan DPD, serta mengkoordinasikan penyusunan properda antara DPD dan pemerintah daerah. Dengan hasilnya akan kami melaporkan ke hadapan rapat paripurna DPD yang terhormat. Di samping itu, tidak lupa kami mengaturkan terima kasih yang mendalam kepada Bapak Bupati Cirebon beserta jajarannya yang telah menyiapkan dan mengusulkan properda atas inisiatif pemerintah daerah. Bahwa sebagaimana ketentuan pasal 239 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa perencanaan penyusunan peraturan daerah kabupaten kota dilakukan dalam program pembentukan peraturan daerah disusun oleh DPRD dan kepala daerah dalam jangka waktu 1 tahun berdasarkan skala prioritas yang ditetapkan dengan keputusan DPRD. Bahwa ditetapkannya properda dengan keputusan DPRD tentunya memberikan kekuatan dan hukum dalam melaksanakan fungsi DPRD, yaitu fungsi pembentukan peraturan daerah. Rapat paripurna DPRD terhormat, hadirin yang berbahagia, perlu kami sampaikan bahwa program pembentukan peraturan daerah tahun 2020 sebanyak 28 raperda dari 28 raperda tersebut telah disahkan menjadi perda sebanyak 10 raperda, yaitu 1
Rapat tentang pemerintahan umum, 2 rapat tentang perlindungan dan pemberdayaan penyandang masalah kesejahteraan sosial, 3 rapat tentang penyelenggaraan kearifan, 4 rapat tentang perubahan kedua atau Perda Kabupaten Cirebon nomor 8 tahun 2011 tentang pengendalian menara telekomunikasi di Kabupaten Cirebon, 5 rapat tentang pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran di Kabupaten Cirebon, 6 rapat tentang pengolahan barang milik daerah, 7 rapat tentang perubahan peraturan daerah Kabupaten Cirebon nomor 12 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Cirebon, 8 rapat tentang pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2019, 9 rapat tentang perubahan APBD tahun 2020, 10 rapat tentang APBD tahun anggaran 2021. DPRD Kabupaten Cirebon belum dapat mengesahkan Raperda sebagaimana jumlahnya tertuang dalam Raperda tahun 2020 dikarenakan beberapa hal, yaitu refocusing anggaran dan keterbatasan waktu berkenaan dengan wabah COVID-19 yang kita ketahui bersama berpengaruh besar dalam pengambilan kebijakan pemerintah daerah. Dari sisa Raperda tahun 2020 tersebut akan dimasukkan kembali sebanyak 7 Raperda dalam Raperda tahun 2021, yaitu 5 atas inisiatif DPRD dan 3 atas inisiatif pemerintah daerah dengan menambah 10 Raperda usulan baru dan atas inisiatif dari pemerintah daerah. Sehingga Raperda tahun 2021 sebanyak 18 Raperda yang terdiri dari 5 Raperda atas inisiatif DPRD dan 13 Raperda atas inisiatif pemerintahan daerah. Yaitu diantaranya 1 Raperda tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Cirebon nomor 16 tahun 2007 tentang perusahaan perdagangan dan jasa pemrakarsa DPRD. 2 Raperda tentang badan usaha milik desa dan badan usaha milik desa bersama pemrakarsa DPRD. 3 Raperda tentang madrasah diniyah takfiliyah DPRD. Raperda nomor 4 Raperda tentang pengelolaan sampah DPRD. 5 Raperda tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Cirebon nomor 1 tahun 2018 tentang perlindungan pemberdayaan perempuan dan anak. 6 Raperda tentang pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kabupaten Cirebon. Inisiatif dari Eksekutif Pemda. 7 Raperda tentang KTR atau kawasan tempat rokok Pemda. 8 Raperda tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah Pemda. 9 Raperda tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Cirebon nomor 3 tahun 2011 tentang retribusi pelayanan kesehatan Pemda. 10 Raperda tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Cirebon tahun 2021 sampai dengan tahun 2041. Pemda. 11 Raperda tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Cirebon nomor 7 tahun 2019 tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah RPJMD tahun 2019 tahun 2024. Pemda juga tentu. 12 Raperda tentang perubahan kedua atas peraturan daerah Kabupaten Cirebon nomor 2 tahun 2015 tentang pemerintah desa dan BPD Pemda. 13 Raperda tentang penyelenggaraan perhubungan Pemda. 14 Raperda tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan daerah Pemda. 15 Raperda tentang penyertaan modal kepada perusahaan daerah perdagangan dan jasa Pemda. 16 Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020 Pemda. 17 Raperda tentang perubahan APBD tahun anggaran 2021 tentu Pemda. Terakhir 18 Raperda tentang APBD tahun anggaran 2022 Pemda. Selanjutnya daftar Raperda yang kami sampaikan di atas akan dituangkan dalam naskah rancangan keputusan DPRD tentang program pembentukan peraturan daerah pada tahun 2021. Oleh karenanya mohon perkenankan di hadapan rapat paripurna ini dapat disetujui dan ditetapkan menjadi program pembentukan peraturan daerah tahun 2020. Rapat paripurna DPRD terhormat hadirin yang berbahagia, perlu kami sampaikan bahwa setelah
berkoordinasi dengan masing-masing penelitian khusus pansus pembahasan raperda. Kami laporkan bahwa pembahasan pansus 1, 2, 3, dan 4 belum dapat disetujui dan disahkan menjadi perda karena keterbatasan waktu dan adanya pandemi COVID-19 yang tadi sudah disampaikan. Selain itu panitia juga menunggu terbitnya hasil fasilitasi dari Gubernur Jawa Barat dan menunggu rancangan peraturan pemerintah sebagai pelaksana undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja terbit dan diundangkan. Oleh karena itu, panitia khusus sepakat untuk melanjutkan kembali pembahasan pada kegiatan pansus pembahasan raperda berikutnya. Berdasarkan hal tersebut, maka raperda tentang badan usaha milik desa dan badan milik usaha milik desa bersama, raperda tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 16 tahun 2007 tentang perusahaan perdagangan desa, tingkat PPJ, dan raperda tentang pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kabupaten Cirebon, raperda tentang Madrasah Diniyah Takmiliyah sebagai bidang garapan pansus 1, 2, 3, dan 4 dibentuk kembali dalam program pembentukan peraturan daerah pada tahun 2020. Sebelum mengakhiri laporan ini dihadapkan kepada pemangku kepentingan untuk mematuhi apa yang sudah diamanatkan oleh Perda. Kami Badan Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada pimpinan DPRD, Saudara Bupati, beserta tim Raperda pemerintah daerah, jadi yang sering bagian hukum. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kekeliruan, dan kesilapan baik dalam pembahasan Perda maupun dalam penyampaian laporan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumber 30 Desember 2020 Badan Pembentukan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon 1 Jalur SMA Ketua Muhammad Sofi LC, Wakil Ketua Dr. Hanifah MA, anggota Raden Hasan Basuri, SMSI anggota Aan Setiawan SI anggota, Abdurrahman anggota, Haji Hanafi SH MH anggota, Ustaz Kalina SMH anggota, Haji Ariati SH anggota, Surabaya SMH anggota, Asep Jainuddin Budiman anggota, Titi Sumati anggota, Ikin Asikin Esok MSI Sekretaris bukan anggota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih kepada Saudara Muslim sebagai Ketua Perda atas laporan Badan Pembentukan Peraturan Daerah. Hadirin yang berbahagia, berdasarkan laporan Badan Perda tersebut telah disepakati sebanyak 18 raperda yang terdiri dari 5 rancangan peraturan daerah merupakan inisiatif DPRD dan 13 rancangan peraturan daerah merupakan inisiatif pemerintah daerah. Selanjutnya, Perda tahun 2021 yang telah disepakati tersebut akan ditetapkan dan dituangkan dalam keputusan DPRD yang naskah rancangannya akan dibacakan oleh saudara-saudara DPRD. Dipersilakan. Rancangan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon nomor masih kosong tahun 2020 tentang program pembentukan peraturan daerah Perda Kabupaten Cirebon tahun 2021. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon menimbang dan seterusnya mengingat dan seterusnya memutuskan menetapkan pertama, penyusunan program pembentukan peraturan daerah Kabupaten Cirebon
adalah merupakan perencanaan program pembentukan peraturan daerah Kabupaten Cirebon yang disusun secara berencana, terpadu, dan sistematis di Kabupaten Cirebon oleh pemerintah Kabupaten Cirebon dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon. Kedua, penyusunan sebagaimana dimaksud pada diksi pertama sebagai berikut. 1. Penyusunan program pembentukan peraturan daerah atau Pemperda di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Cirebon dikoordinasikan oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah. 2. Penyusunan program pembentukan peraturan daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Cirebon dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah. 3. Penyusunan program pembentukan peraturan daerah dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon dan pemerintah Kabupaten Cirebon secara berencana, terpadu, dan sistematis yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah. Ketiga, program pembentukan peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam pertama memuat 1. Program pembentukan peraturan daerah Kabupaten Cirebon serta keterkaitannya dengan peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan lainnya. 2. Data rancangan peraturan daerah Kabupaten Cirebon dalam program pembentukan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada angka 1 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini, yaitu sebanyak 18 raperda yang terdiri dari A. 5 raperda inisiatif DPRD, B. 13 raperda inisiatif pemerintah daerah. Keempat, program pembentukan peraturan daerah ditetapkan untuk jangka waktu tahun 2021 berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan peraturan daerah Kabupaten Cirebon. Kelima, pengelolaan program pembentukan peraturan daerah diarahkan agar program pembentukan peraturan daerah dapat dilaksanakan sesuai dengan skala prioritas yang ditetapkan dan memenuhi kebutuhan penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan skala kebutuhan masyarakat. 6. Dalam keadaan tertentu di mana pelaksanaan program pembentukan peraturan daerah Kabupaten Cirebon dalam program pembentukan peraturan daerah belum dapat diselesaikan pada tahun berjalan sesuai dengan skala prioritas yang ditetapkan. Program pembentukan peraturan daerah Kabupaten Cirebon tersebut dijadikan program pembentukan peraturan daerah tahun berikutnya dengan skala prioritas utama. 7. 1. Dalam keadaan tertentu dan dengan memperhatikan kebutuhan penyelenggaraan otonomi daerah dan disiplin serta kebutuhan masyarakat, program pembentukan peraturan daerah Kabupaten Cirebon dalam program pembentukan peraturan daerah dapat diubah skala prioritasnya setelah disepakati bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon dan pemerintah Kabupaten Cirebon. 2. Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaporkan oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah pada sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon. Ke-8. Anggaran yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD Kabupaten Cirebon tahun 2021 melalui A. Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon yang disusun di lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon. B. Anggaran Sekretariat Daerah dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah SKPD yang disusun di lingkungan pemerintah Kabupaten Cirebon. Ke-9. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Super pada tanggal 30 Desember 2020. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon, Ketua Muhammad Lutfi, belum ditandatangani. Salinan keputusan ini disampaikan kepada 1. Yang terhormat Gubernur Jawa Barat, 2. Yang terhormat Bupati Cirebon, 3. Yang terhormat anggota DPRD Kabupaten Cirebon.
Terima kasih. Kami mintakan persetujuan rapat paripurna DPRD yang terhormat. Apakah naskah rancangan keputusan DPRD tersebut dapat disetujui menjadi keputusan DPRD? Terima kasih atas persetujuan rapat paripurna DPRD yang terhormat. Untuk melengkapi acara rapat paripurna DPRD hari ini, marilah kita simak bersama sambutan Bapak Bupati Cirebon sehubungan dengan telah ditetapkannya Perda Kabupaten Cirebon tahun 2021. Pada yang terhormat Saudara Bupati Cirebon dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Saudara pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Cirebon, yang terhormat untuk koordinasi pimpinan daerah Kabupaten Cirebon, Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama Sumber, yang terhormat seluruh aparatur pemerintah Kabupaten Cirebon, rapat paripurna DPRD yang kami hormati, hadirin yang berbahagia. Pertama-tama puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala bahwa pada hari ini alhamdulillah kita masih berkat Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada hari ini kita dapat bersama-sama berkumpul untuk menghadiri rapat paripurna dengan agenda penetapan program kebijakan peraturan daerah Kabupaten Cirebon tahun 2021. Rapat paripurna DPRD yang kami hormati, pemerintah daerah sebagai salah satu unsur negara pemerintah di Indonesia berdasarkan pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 diperlukan untuk menetapkan peraturan daerah dan peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantu. Pendanaan penyusunan perda tersebut dilakukan dalam program pembentukan perda yang merupakan perencanaan program pembentukan perda yang memegang peranan penting dalam mewujudkan pembangunan hukum di daerah. Hadirin yang berbahagia, kami secara pribadi dan kita adalah Kabupaten Cirebon ini banyak mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan, pada sahabat-sahabat Ketua DPR dan para anggota DPR yang telah bersama-sama kita bekerja untuk kemajuan di Kabupaten Cirebon. Dan di akhir tahun ini kami mengajak ayo kita bersama-sama untuk memajukan Kabupaten Cirebon di tahun-tahun maka kami terbuka kepada para ketua dan anggota dewan dan fraksi. Ayo kita bersama-sama memajukan Kabupaten Cirebon ini. Dan sekarang tadi kita membahas perda pada salah satu bentuk atau hukum yang dilakukan kita untuk perda. Maka kami sebagai bupati siap untuk bekerjasama dengan dewan dan mandat nanti bisa ngobrol dengan kepala dinas dan Sekda, ayo kita bersama-sama. Maka kita yuk di tahun ke-9 seterusnya. Dan namanya kita ternyata warna itu beda. Tapi warna beda-beda harus ada jika kita berpermasalahan. Yang bisa kita bareng-bareng untuk saya untuk dikritik dan untuk kita diangkat oleh para anggota dewan. Saya sering pengadilan dan saya secara pribadi kalau memang itu dikritik dan itu memang benar, kami dan para APD dan Sekda itu siap untuk berubah dan itu kami akan laksanakan apa
yang DPR ini DPR menginginkan sebab kita sadari ya, sekarang ini bahwa negara kita, kabupaten, kota, provinsi, semua ini bersaing satu sama lain. Kabupaten kita bisa bersaing dengan Indramayu, dengan Majalengka, dengan Kuningan, dengan Brebes, dan kabupaten-kabupaten lain. Nah, untuk kesuksesan itu, mari kita bersama. Karena kesuksesan itu adalah sukses bersama. Jadi mari kita bersama. Mangga kita ini, maka saya sering silaturahmi kepada fraksi-fraksi, kita ngobrol bareng, konsep untuk bareng, kita diskusi, kita ngobrol. Akan kita lihat, kita mau evaluasi. Saya dari awal, akhir saya jadi bupati sampai sekarang sudah akhir tahun, kita ini enak ya, kita ngobrolnya enak. Mudah-mudahan kalau ini terus kita lakukan dan kita bersama-sama, insya Allah Kabupaten Cirebon ini kita akan lebih maju lagi. Dan kita akan tahu ternyata di dalam sejarah berdirinya Kabupaten Cirebon dan wilayah ini, Kabupaten Cirebon ini menjadi sentral perubahan, dan terutama adalah misalkan secara agama yang pertama di Jawa Barat itu adanya di Cirebon asalnya. Bahkan kita lihat di sini ada Perda Dunia, ada di sana Perda yang akan dibahas itu masalah madrasah dunia. Kalau kita lihat madrasah dunia ini adalah madrasah atau pendidikan yang non formal. Itu anggaran dari pusat itu tidak ada, anggaran dari pusat itu tidak ada, dan itu ternyata terserah daerah masing-masing. Karena madrasah ini adalah madrasah atau sekolah yang non formal, yang dibahas di atas dan dianggarkan. Ini adalah biasanya sekolah yang non formal. Karena saya berada dalam pendidikan keagamaan, yang dianggarkan itu adalah Ibtidaiyah, Tsanawiyah, Aliyah. Tapi madrasah diniyah dan pesantren karena dianggap itu non formal, itu diserahkan ke daerah masing-masing. Ya, kita mendalam dan ternyata debat kita Islam asli karena ini masalah madrasah diniyah dianggarkan ya disingkat cepat ditakon jangan disangka mungkin di ketua dewannya dulu dari dewan ini kan jadi administrator ya kayak akhirat kayak di saat cuma kita itu ingin akan banyak satu saya ingin akhirat malaikat itu kita kodi harus kita harus ngomong pada waktu tanggal 30 Desember kita ngomong nggak dapat dipegang kita bebas. Jadi sekali lagi kami berharap keakraban persahabatan antara eksekutif, pemerintah daerah dan DPR kita dijalin seperti ini, jadi kita enak ngomongnya enak, pikir-pikir juga enak, kita bersama-sama saja dan mengucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan dari DPR. Nanti kita bersama kita memajukan Kabupaten Cirebon ini dengan nilai-nilai kemajuan dan dampak pada kesejahteraan rakyat kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang luar biasa, dan saya menangkap satu diksi yang saya lakukan sekali, persahabatan antara legislatif dan eksekutif. Karena persahabatan maka ini awal-awal kita harus bikin tiga persahabatan antara eksekutif dengan legislatif ini. Ya, terima kasih ya. Rapat paripurna yang terhormat, hadirin yang berbahagia. Sebelum rapat paripurna DPRD ini kami tutup, perlu kami informasikan bahwa berdasarkan surat dari fraksi Partai Golkar
nomor B01 SPG DPRD 12/2020 tanggal 22 Desember 2020. Dengan ini kami sampaikan perubahan nama-nama anggota fraksi Partai Golkar untuk alat kelengkapan DPRD Kabupaten Cirebon masa bakti 2019-2024 sebagai berikut. Saudara Siska Karina SHMH yang semula sebagai anggota Bapumperda digantikan oleh Saudara Anton Maulana STMM. Saudara Rosihan Rusmana menjadi anggota Badan Kehormatan menggantikan almarhum Saudara Dr. Agus Haji Rashida Edi Priyatna MM. Selanjutnya, perubahan tersebut dituangkan dalam keputusan DPRD yang naskah rancangannya akan dibacakan oleh Saudara Sekretaris DPRD di Rancangan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon nomor masih kosong tahun 2020 tentang penetapan perubahan susunan personalia Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Cirebon dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon menimbang dan seterusnya mengingat dan seterusnya memutuskan menetapkan pertama susunan personalia Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Cirebon sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini. Kedua, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di sumber pada tanggal 30 Desember 2020. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon, Ketua Muhammad Lutfi, belum ditandatangani. Salinan keputusan ini disampaikan kepada 1. Yang terhormat Gubernur Jawa Barat, 2. Yang terhormat Bupati Cirebon, 3. Yang terhormat anggota DPRD Kabupaten Cirebon. Lampiran keputusan DPRD Kabupaten Cirebon nomor masih kosong tahun 2020 tanggal 30 Desember tahun 2020 susunan personalia dan bidang tugas Badan Kehormatan. Bidang tugas berdasarkan peraturan DPRD nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib DPRD. Anggota 1. Munawir SH, jabatan Ketua. 2. Haji Danusa SH, Wakil Ketua. 3. Sarila Rohan DSC, anggota. 4. Rosihan Rusmana, anggota. 5. Heri Yanto SC, anggota. 6. Ikin Asikin SMI MSI, Sekretaris bukan anggota. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon, Ketua Muhammad Lutfi, belum ditandatangani. Selanjutnya, rancangan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon nomor masih kosong tahun 2020 tentang penetapan perubahan susunan personalia alat kelengkapan DPRD Kabupaten Cirebon dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon menimbang dan seterusnya mengingat dan seterusnya memutuskan menetapkan pertama penetapan perubahan susunan personalia alat kelengkapan DPRD Kabupaten Cirebon sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini. Kedua, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di sumber pada tanggal 30 Desember 2020. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon, Ketua Muhammad Lutfi, belum ditandatangani. Salinan keputusan ini disampaikan kepada 1. Yang terhormat Gubernur Jawa Barat, 2. Yang terhormat Bupati Cirebon, 3. Yang terhormat anggota DPRD Kabupaten Cirebon. Lampiran keputusan DPRD Kabupaten Cirebon nomor masih kosong tahun 2020 tanggal 30 Desember tahun 2020. Susunan personalia dan bidang tugas komisi. Bidang tugas berdasarkan peraturan DPRD nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib DPRD Kabupaten Cirebon. Nama anggota: 1. Abdul Rahman, Ketua. 2. Dian Irwani Indriati SAP, Wakil Ketua. 3. Yusuf Halis SPDI, Sekretaris. 4. Pandi SE, anggota. 5. Raden Hasan Basori SE MSI, anggota.
6. Hajah Amanah ST anggota. 7. Yayat Hidayat ST anggota. 8. Haji Sofan ST anggota. 9. Yanti anggota. 10. Junaidi ST anggota. 11. Tarseni anggota. Bidang tugas, bidang perekonomian dan keuangan. Nama anggota, Mat Saleh. Ketua. 2. Dr. Haji Muhammad Ridwan MPDI, Wakil Ketua. 3. Haji Hanafi SA, Sekretaris. 4. MH Sahirul Alam SPDI anggota. 5. Haji Mustafa SH anggota. 6. Rohayati AMD anggota. 7. Sofatullah SH anggota. 8. Raden Cakra Suseno SH anggota. 9. Munawir SH anggota. 10. Titi Sumanti anggota. 11. Mamat Surahmat anggota. Bidang pembangunan. 1. Haji Hermanto, Ketua. 2. Sahri Ramadhani ST Wakil Ketua. 3. Haji Mahmud Jawa SH Sekretaris. 4. Haji Darussa SH anggota. 5. Dr. Hajah Hanifah MA anggota. 6. Darila Rohani ST anggota. 7. Anton Maulana ST MM anggota. 8. Haji Muslisla Agung ST anggota. 9. Hajar Eryati anggota. 10. Dr. Randa Tati Suhaidi anggota. 11. Nova Fikrot Sofia Elsi anggota. 12. Maulidin Nalahuddin SHMA anggota. Bidang kesejahteraan rakyat. Nama anggota. 1. Siska Karina SHMH Ketua. 2. Ahmad Pawas STP Wakil Ketua. 3. Haji Mahmudi Sekretaris. 4. Haji Tanu Hidayat anggota. 5. Haji Hajah Ismiyatul Fatihah Yusuf BKOM MPA anggota. 6. Aang Setiawan SSI anggota. 7. Yoga Setiawan SE anggota. 8. Rosihan Usmana anggota. 9. Hajah Nana Kencanawati SPD anggota. 10. Asep Jainuddin Budiman anggota. 11. Muhammad Dr. Akbar anggota. Heri Yanto ST anggota. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon. Ketua Muhammad Lutfi, belum ditandatangani. Terima kasih. Rapat Paripurna DPRD yang terhormat, hadirin yang berbahagia. Dengan demikian maka selesai sudah seluruh rangkaian acara rapat Paripurna DPRD hari ini yang beransarakan penetapan rencana kerja DPRD tahun 2021 dan persetujuan serta penetapan pokok kerja tahun 2021. Akhirnya kami sampaikan ucapan terima kasih kepada saudara Bupati Cirebon yang telah hadir dan kepada Bapak Sekretaris Daerah Bapak Ahmad Sutrisno dan seluruh kepala satuan perangkat daerah yang telah mengikuti jalannya rapat paripurna DPRD hari ini secara virtual. Kami mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dalam penyelenggaraan rapat paripurna DPRD hari ini. Dengan ini rapat paripurna DPRD ke-12 masa persidangan ke-1 tahun sidang 2020 dengan resmi kami tutup. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.